Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Manusia akhir zaman, ini seri yang ke-8. Mungkin satu lagi seri, sampai seri ke-9, kemudian di November saya akan masuk seri yang baru. Dalam subtema minggu ini, manusia akhir zaman, subtemanya seperti Yanes dan Yambres. Berapa banyak yang pernah dengar kata Yanes dan Yambres? Kalaupun pernah baca, saya berani pastikan hampir saudara tidak memahami siapa Yanes dan Yambres itu. Kenapa begitu? Karena kalau boleh jujur, di Alkitab kita ini ada beberapa ayat yang cukup unik. Kenapa saya katakan cukup unik? Karena ayat itu menjelaskan sesuatu, tapi tidak ada referensi di ayat-ayat lainnya. Contoh, coba kita buka Yudas 9, saudara. Yudas 9. Kita baca ayat ini terlebih dahulu, saudara. Ayat ini ayat yang jelas, tapi kita nggak bisa mendapatkan informasi lebih daripada sekedar ayat 9 ini. Bersama saya, 3-1 ya. Tapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa,
tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ada cerita dalam ayat ini, pertengkaran antara Mikael, the archangel, penghulu malaikat, dengan iblis, dengan Satan. Ayat ini cuma terminologi cerita ini, pertengkaran Satan dengan Mikael, hanya kita temukan di ayat 9 ini. Nggak ada literatur lain di Alkitab kita, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, yang dimana kita bisa membangun sebuah pengajaran bahwa Mikael bertengkar dengan Satan, Satan menentang Mikael, dan seterusnya. Kita agak sulit gitu. Bagaimana mungkin mereka memperebutkan mayat Musa? Apakah mayat manusia, mayat yang fana ini bisa diperebutkan oleh makhluk supranatural? Seperti Mikael dan juga Satan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah dari ayat ini tentang pertengkaran Mikael dengan iblis ini, penafsirannya memang ya bisa kemana-mana gitu maksud saya. Karena tidak ada literatur, tidak ada referensi ayat yang lainnya yang bicara soal ini. Sama dengan tema kita pada minggu ini, yakni Yanes dan Yambres. Coba siapkan hati kita. Siapa mereka ini? Kenapa manusia akhir zaman, kata saya, kata Alkitab, seperti Yanes dan Yambres? 2 Timotius 3 ayat 1 terlebih dahulu. Dalam seri ini berkali-kali kita membangun khotbah dari perikop 2 Timotius pasal 3. Kita baca bersama. 3:1 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Ini bicara mengenai hari-hari terakhir. Akhir zaman. Paham di sini? Kita sudah bahas pasal 2, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Bapak Ibu tinggal lihat aja. Sudah 8 seri. Saya banyak khotbahkan dari 2 Timotius pasal 3 ini. Dan kita sekarang ini masuk tentang Yanes dan Yambres yang terdapat dimulai dari ayat 6. Supaya kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9 bersama saya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8 bersama saya. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. 2 kali di ayat 8 disebutkan, di ayat ke-9 disebutkan 2 figur pribadi yang namanya Yanes dan Yambres. Di ayat 8 ada tambahannya, Yanes dan Yambres menentang Musa. Tapi kalau kau sudah membaca kitab Tauratnya Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, Bapak Ibu nggak akan ketemu itu nama Yanes dan Yambres. So kapan mereka menentang Musa? Peristiwa apa dikatakan oleh Timotius ini, maafkan saya, dikatakan oleh Paulus ini, mereka menentang Musa? Makanya karena kita tidak mendapatkan literatur di Alkitab, ya memang jarang sekali. Ketika saya digerakkan Tuhan untuk khotbah ini, saya coba browsing gitu. Pengkhotbah dari dalam maupun dari luar yang khotbahkan Yanes dan Yambres. Memang ada beberapa, tapi ya tadi karena bisa kemana-mana literaturnya bukan dari Alkitab, ya kita tidak bisa meyakini kebenarannya gitu. Nah dalam konteks ini, Yanes dan Yambres di pasal 3, 2 Timotius ini digambarkan, dihubungkan dengan keadaan manusia akhir zaman. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang dikatakan Paulus kepada Timotius akan hidup di akhir zaman. Menentang kebenaran. Jadi maksud ayat ini apa? Nah problemnya seperti saya bilang tadi. Nggak ada penjelasan Yanes dan Yambres di ayat lain. Tapi kalau kita lihat footnote di Alkitab kita, kalau Bapak Ibu punya Alkitab bentuk buku, kalau Bapak Ibu ada di rumah sedang membuka ayatnya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-8,
Bapak Ibu coba lihat ada footnote, ada catatan kaki, ayat referensi yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat apa itu? Keluaran 7 ayat 11. Jadi 2 Timotius 3 ayat 8 tadi, LAI menghubungkannya dengan Keluaran 7 ayat yang ke-11. Coba kita baca Keluaran 7 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini dengan lengkap ya, ini kan bicara mengenai Musa yang diutus Tuhan untuk menghadap Firaun, untuk meminta agar Firaun melepaskan Israel untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Ini pertemuan pertama, ya dalam artian dalam beberapa rangkaian gitu ya, Musa berhadapan dengan Firaun. Ya. Dan dikatakan dalam Keluaran 7 ayat 11 ini, bahwa Yanes dan Yambres yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 8 tadi dihubungkan dengan Keluaran 7 ayat 11. Berarti kita bisa simpulkan Yanes dan Yambres ini adalah bagian dari orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir Mesir yang dimiliki oleh Firaun. Gitu kan ya? Karena kan tadi kan di 2 Timotius 3 ayat 8 sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Terus kita nggak ketemu lagi tuh, nama itu nggak ada di kitabnya Musa. Tapi oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan juga beberapa Alkitab terjemahan Inggris, di footnote-nya, dihubungkan dengan Keluaran 7 ayat 11. Di mana Firaun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir. Kan Harun diperintahkan Tuhan untuk melemparkan tongkatnya jadi ular gitu. Terus orang-orang yang berilmu, ahli-ahli sihir Mesir ini, juga mempertontonkan hal itu. Mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat mereka semua menjadi ular. Tapi, kalau kita membaca konteks jelasnya, tongkatnya Harun yang berubah menjadi ular itu memakan ular yang dari tongkat-tongkat orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihirnya Mesir ini. Apakah Yanes dan Yambres ini adalah bagian dari orang-orang berilmu ahli-ahli sihirnya Firaun? Ya kita cuma kalau melihat Alkitab terjemahan LAI, ya hanya mengimani aja. Apa? Nggak ada kejelasannya lain. Ya, makanya karena sangat minim literatur di Alkitab, jarang orang khotbahkan ini. Tapi saya penasaran karena saya sedang mau mengkhotbahkan manusia akhir zaman. Dan kalau kita lihat 2 Timotius 3, Paulus mengatakan kepada Timotius tentang perikopnya, keadaan manusia akhir zaman. Dan ada nama Yanes dan Yambres di sini. Maka Yanes dan Yambres gak bisa saya peduli, gak saya bisa singkirkan begitu saja. Kalau pengkhotbah-pengkhotbah lain tidak mengkhotbahkan ini karena mereka mungkin tidak sedang mengkhotbahkan secara seri. 2 Timotius pasal 3, tidak mengeksposisi ayat-ayat dalam 2 Timotius pasal 3. Problemnya saya sedang mengeksposisi. Lucu, kalau saya khotbahkan ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi pas ayat 8, 9, saya tidak khotbahkan, saya abaikan begitu. Nah karena concern ini, karena Tuhan taruhkan ini di saya coba merendahkan hati. Tuhan, apa itu, siapa itu Yanes dan Yambres ini? Literaturnya cuma ini, Keluaran 7 ayat 11. Tapi apakah dengan ini kita bisa langsung membangun sebuah kerangka khotbah yang memberkati banyak orang? Apa hubungannya ahli-ahli jampi, orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir Mesir dengan keadaan manusia akhir zaman? Loh, mereka kan bangsa kafir. Bukankah yang disampaikan di 2 Timotius pasal 3 ini merujuk pada sebenarnya keadaan manusia Kristen, orang percaya di akhir zaman? Kalau Bapak Ibu ikuti seri khotbah saya kan seperti itu. Saya bilang dalam seri sebelumnya, saya sangat yakin manusia akhir zaman itu manusia beragama. Berarti semakin banyak orang yang beragama Kristen, semakin banyak orang ke gereja, semakin banyak orang baca Alkitab, tapi mereka hanya beragama semata. Lalu bagaimana dengan Yanes dan Yambres ini? Dari mana Lembaga Alkitab Indonesia menghubungkan Yanes dan Yambres dengan ahli sihir Mesir di Keluaran 7 ayat 11? Nah, kalau Bapak Ibu sedang menggali Alkitab, terus menemukan kesulitan ini. Di Alkitab kita nggak ketemu seperti tadi Mikael ribut sama si iblis memperebutkan mayat Musa. Kalau Alkitab tidak mengatakan apa-apa, pertama kita diam dulu. Kalau kau sudah diam, kau tidak berkata apa-apa karena nggak ada penjelasannya, tapi kau masih galau, maka saran saya rendahkan hatimu, coba gali sumber-sumber di luar Alkitab. Nah ini yang saya kerjakan. Faktanya ada di Alkitab 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9. 2 orang nama Yanes dan Yambres. Faktanya Lembaga Alkitab Indonesia
terjemahan bahasa Indonesia yang bahasa terjemahan baru, menghubungkannya dengan Keluaran 7 ayat 11 yang sudah ayatnya kita buka. Dari mana pertanyaan saya? Paulus tahu soal Yanes dan Yambres sehingga dua nama ini diinfokan kepada Timotius. Dari mana Paulus tahu? Dulu ada orang namanya Yanes dan Yambres menentang Musa. Dan pemahaman Paulus ini disampaikan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Padahal seluruh perjanjian lama kita ini dengan perjanjian lama orang Yahudi sama loh Pak. Nggak ada bedanya loh Pak. Orang Kristen tuh nggak ada andil apa-apa soal perjanjian lama. Orang Kristen, gereja, itu hanya mengadopsi, mengcopy paste mentah-mentah. Semua Alkitabnya orang Ibrani itu. Susunannya, kata-katanya, kalimatnya. Maka Bapak Ibu, ketika kita membawa Alkitab kita, ada perjanjian barunya, kita ketemu sama orang yang beragama Yahudi, kita masih bisa berdiskusi. Mereka tidak mempercayai perjanjian baru kita, tapi paling tidak sama-sama perjanjian lamanya, kita sama. Masih bisa kita ngobrol. Nah, dari mana? Dari Kejadian sampai Maleakhi nggak ada nama Yanes dan Yambres. Dari mana Paulus? Bisa-bisanya gitu ngomong sama anak rohaninya ini bahwa Yanes dan Yambres menentang Musa. Kalau orang nggak mau mendalami, pasti akan bilang, makanya Paulus itu ngada-ngada tuh. Mungkin kepinteran kali dia, akhirnya ngarang-ngarang cerita gitu. Nah saudara, kita harus ngerti dulu siapa Paulus. Siapa Paulus? Kalau kita bisa lihat dalam Galatia, kesaksian dia berkata, aku orang Benjamin, orang Yahudi asli. Secara mazhab aku orang Farisi, dia dikatakan, aku murid Gamaliel. Dari itu saja, kita bisa langsung mengerti, kita pasti akan memahami siapa Paulus. Dia orang Farisi, mazhab Farisi di perjanjian baru, partai Farisi di perjanjian baru. Itu sebuah kegerakan, mazhab partai yang paling punya pengaruh dalam kehidupan sosial orang-orang yang hidup di perjanjian baru. Dikatakan pula dia adalah murid Gamaliel. Siapa Gamaliel? Kalau kita mendalami perjanjian baru, Gamaliel adalah orang Farisi yang paling dihormati. Usianya lebih tua daripada orang Farisi lainnya. Dan dia adalah orang yang paling dihormati. Guru besar Taurat yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Dengan Paulus. Jadi Gamaliel bukan orang sembarangan. Dan kalau Bapak Ibu membaca sejarah literatur orang Yahudi, Gamaliel itu cucu dari Hillel, salah seorang ahli Taurat yang paling dikagumi sepanjang masa oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Yang hidup mungkin di abad pertama, abad kedua sebelum Masehi, 100-200 tahun sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Pemahaman, pemikiran, tafsiran Hillel ini begitu luar biasa mempengaruhi agama Yahudi. Dan Gamaliel cucu dari orang hebat ini. Maka kita bisa langsung berasumsi Gamaliel bukan orang sembarangan, Paulus murid orang yang bukan sembarangan ini, maka besar kemungkinan Paulus mendapatkan informasinya dari Gamaliel ketika dia bersekolah Taurat dengan Gamaliel. Nah saudara, orang Farisi itu ciri khasnya apa? Orang Farisi itu ciri khasnya lebih menekankan tafsir rabi-rabi dibandingkan dengan apa yang tertulis di Tauratnya Musa. Jadi mereka lebih memahami, lebih meyakini, lebih melakukan, mempercayai tafsir lisan dibandingkan apa yang tertulis di dalam Tauratnya Musa atau kitab nabi-nabi lainnya. Farisi yang punya paham seperti ini berbeda 180%, 180 derajat dengan orang Saduki. Orang Saduki secara dialektika kalau ngobrol soal agama Yahudi dengan orang Farisi, mereka pasti kalah. Tapi orang Saduki ini orang atau kelompok yang sangat pakem memegang Taurat Musa. Kalau Taurat Musa mengatakan, maka mereka percaya. Kalau Taurat Musa tidak mengatakan, maka mereka tidak percaya. Karena Taurat Musa tidak bercerita apapun tentang kebangkitan orang mati, maka orang Saduki pun tidak percaya kebangkitan orang mati. Karena Taurat Musa tidak menceritakan adanya neraka, adanya sorga, maka orang Saduki juga nggak percaya adanya sorga dan neraka. Bagi orang Saduki, hidup ya di bumi, diberkati di bumi, dikutuk ya di bumi, maka di bumi jadilah orang yang benar.
Kalau sudah mati, selesai. Itu pemahaman orang Saduki. Karena yang mereka pahami hanya yang tertulis. Sedangkan orang Farisi tidak. Orang Farisi itu orang yang sangat mempercayai guru-guru mereka, orang tua mereka yang melakukan tradisi lisan. Dan Bapak Ibu tahu orang Yahudi itu terkenal dengan tradisi lisan. Turun-temurun, ayatnya jelas. Dari kakek bagikan kepada orang tua kita, orang tua bagikan kepada kita, kita bagikan kepada nanti anak kita, begitu seterusnya. Orang Yahudi itu sangat percaya tradisi lisan yang mereka pegang erat. Dan di abad kedua setelah Masehi, tradisi lisan itu dibukukan. Sehingga dikenal dengan Gemara, Talmud. Gemara atau Talmud itu adalah analisa atau tafsiran rabi-rabi terhadap Taurat. Dan itu yang mereka pegang. Dan Yesus tahu benar orang Farisi itu seperti apa. Makanya Yesus berkata, kamu tuh ya, pegang adatnya begitu kuatnya. Adat itu bukannya maksudnya tari-tarian kayak adat Jawa, adat tari ronggeng dan lain sebagainya. Bukan. Adat itu bicara mengenai kebiasaan. Tradisi lisan tadi loh. Tuhan, Yehova, Elohim mengatakan hanya kepada Musa, kuduskanlah hari Sabat. That's it, full stop. Nggak ada embel-embel lain-lain. Orang Saduki ya cuma mengkuduskan hari Sabat. Mereka tidak memahami bagaimana cara mengkuduskan hari Sabat. Pokoknya kata firman Tuhan, kuduskan hari Sabat. Maka di hari Sabat, ya mereka tidak melakukan apa-apa. Mungkin itu. Tapi orang Farisi, wah, mengkuduskan hari Sabat itu diberikan aturan turunannya. Banyak banget, Pak. Kayak sekarang, zaman saya dulu kan, Undang-Undang Dasar tuh kalau nggak salah berapa pasal ya? 28 pasal ya? Yang sejaman sama saya. Masih ingat gak tuh zaman kita dulu? Pak Yusak, Pak Prana kan sejaman sama saya. Masih ingat gak tuh berapa pasal? Tapi hari ini kan ada referendum ya. Terus ada beberapa kali diperbaiki. Jadi ada pasalnya tetap mungkin. Tapi ada A, B, C, D, E-nya gitu loh. Turunannya gitu loh. Nah orang Farisi itu begitu. Makanya orang Farisi mengajarkan bagaimana mengkuduskan hari Sabat. Pertama nggak boleh kerja. Ya, nggak boleh kerja tuh bagaimana maksudnya? Ya pokoknya hanya berdiam diri saja. Bahkan kalau ada ya orang yang membutuhkan bantuan kita, orang sakit, tetangga kita, orang tua kita, kalau itu jatuhnya pas hari Sabat, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Kenapa? Itu melanggar kekudusan hari Sabat. Sampai sebegitunya, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ada kesempatan ke Israel pas hari Sabat, pasti kita nggak akan dibawa ke tempat di kota di mana yang tinggal itu orang Yahudi. Kita nggak akan dibawa oleh travel agent dari Indonesia untuk tinggal di hotel yang memang orang Yahudi punya. Sebab kalau tinggal di hotel yang Yahudi punya, kita tinggal di situ pas hari Sabat, mateng kita, Pak. Nggak ada resepsionis, nggak ada sarapan, ya. Naik lift juga mungkin nggak bisa, karena mencet itu dianggap bekerja. Mateng nggak saudara? Ya. Nah saudara, orang Farisi itu seperti itu. Nah, di dalam tradisi lisan yang sudah dibukukan yang namanya Gemara yang terdapat dalam Talmud itu, ada kitab-kitab lain saudara. Jadi orang Yahudi itu, kitab sucinya adalah Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi sama kayak orang Kristen. Tapi mereka juga punya literatur lain, Talmud, Gemara. Dan dalam Gemara itu ada sebuah kitab yang pernah disinggung di dalam beberapa ayat firman Tuhan. Yuk kita buka yuk. Siapkan hati saudara ya. Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Yuk sama-sama baca. 3-1 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Lanjut. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Wah ini kan kalau Bapak Ibu pernah nggak berdebat dengan orang tentang ayat ini? Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan oleh orang-orang sekarang ini kan. Banyak perdebatan nih, lihat aja di YouTube. Saya cukup tertarik melihat perdebatan mereka. Tapi saya tidak tergoda sekalipun untuk mau ikut nyemplung dalam perdebatan itu. Kenapa? Ya karena bagi saya, pemahaman saya dengan mereka berbeda. Ya, nanti kapan-kapan kita khotbahkan ini ya.
Tapi poin saya di sini, ada kalimat cerita tentang Yosua menghentikan matahari dan bulan itu ada di apa? Ada di mana? Di kitab orang jujur. Kitab apa iki? Adakah kitab orang yang culas? Ada juga yang mengatakan kitab orang jujur ini ya kitab Alkitab kita gitu. Apakah begitu? Enggak, Bapak Ibu. Kitab orang jujur ini kitab di luar, kitab suci yang kita punya sekarang ini, baik PL maupun PB. Dalam bahasa aslinya, kitab orang jujur ini adalah Sefer Hayasar, saudara. Perhatikan baik-baik. Kitab orang jujur dalam Yosua 10 ayat 13 itu menggunakan kata Ibrani Sefer Hayasar. Sefer itu lebih tepatnya buku. Hayasar itu orang lurus, orang jujur. Nah, buku orang jujur itu apa? Apakah sama dengan Alkitab kita ini? Yang menceritakan mengenai sejarah. Sehingga semuanya harus kita pahami dan imani sebagai sesuatu yang pernah terjadi. Nah, karena banyak orang nggak tahu Sefer Hayasar ini apa. Maka saya bilang tadi, banyak orang berdebat soal Yosua menghentikan matahari dan bulan ini dengan argumentasi yang macam-macam gitu. Ini adanya, cerita itu ada di Sefer Hayasar. Nah saudara, Sefer Hayasar muncul lagi di 2 Samuel 1 ayat 18. Coba sama-sama kita baca. 3:1 ya. Sorry, bukan ayatnya. Ya, ayatnya dulu. 2 Samuel 1 ayat 18. 3:1 ya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Di sini. Ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Nyanyian ada di kitab orang jujur. Yang disuruh diajarkan kepada orang-orang Yehuda adalah nyanyian. Dan itu ada di kitab orang jujur. Ayat 18 lebih tajam lagi kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 17. Nanti kita baca ayat 17, ayat 18-nya bersama saya, 3:1 ya. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Ayat 18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Daud nyanyi, meratap. Ketika dia tahu bahwa raja yang diurapi Tuhan Saul dan sahabat yang paling disayanginya Yonatan mati. Hatinya hancur. Daud itu begitu menghormati Saul meskipun Saul memusuhi dia dengan luar biasa. Itu hebatnya Daud. Dan ketika 2 orang yang dicintainya ini mati, dia ambil kecapinya mungkin. Terus dia menyanyi, meratap. Dan ketika lagu itu tercipta, dia perintahkan kepada Bani Yehuda, sukunya, bangsanya, untuk menyanyikan lagu ini. Dan kata ayat 18, itu ada dalam kitab orang jujur. Kalau Bapak Ibu melihat penekanan saya tadi, maka saya sekarang akhirnya menyimpulkan bahwa apa? Bahwa Sefer Hayasar, kitab orang jujur itu berisi nyanyian, ratapan, mazmur. Kalau Bapak Ibu sudah belajar ilmu tafsir, menafsirkan mazmur nggak sama dengan menafsirkan 2 Samuel. Mazmur itu prosa. Mazmur itu adalah puisi. Mazmur itu adalah syair, nyanyian. Maka ketika sang penulis menuliskan syair yang kemudian dinyanyikan orang, itu tentu menggunakan bahasa-bahasa yang agak hiperbola. Dan kalau Bapak Ibu ingat zaman kita SMP, SMA, belajar prosa, belajar syair dari penyair-penyair hebat yang hidup sebelum kita, kita tahu semua bahasa puisi itu hiperbola. Benar gak saudara? Maka menafsirkannya juga harus mengetahui bahwa ini syair. Makanya saya bilang tadi dengan sikap hormat kepada semua yang berdebat soal Yosua menghentikan matahari dan bulan itu. Saya kenapa membiarkan dan tidak mau ikut campur? Karena bagi saya itu ada di kitab orang jujur, Sefer Hayasar yang berisi puisi. Itu nyanyian, itu ratapan. Jadi apakah benar Yosua benar-benar menghentikan matahari dan bulan? Kalau saya tidak percaya hal itu. Ditafsirkannya harus sesuai apa yang disebutkan Alkitab tadi.
Nangkap saudara? Nah, kurang lebih begitu. Ya. Tapi kalau ada orang bilang, masa Tuhan gak bisa Pak menghentikan matahari dan bulan? Oh iya, kalau kau bilang Tuhan sanggup, saya percaya Tuhan sanggup. Tapi ketika tertulis Yosua menghentikan matahari dan bulan, saya termasuk orang yang tidak percaya itu literal, benar-benar terjadi. Kenapa? Karena cerita itu ada di kitab orang jujur. Dan menurut 2 Samuel, kitab orang jujur itu adalah isinya nyanyian, ratapan, syair. Nah, nyanyian di ayat yang ke-18 ini menggunakan kata Ibrani apa saudara? Kaset. Saya cukup terkejut. Jadi kaset zaman yang generasi sekarang nggak ngerti kaset. Yang generasi saya tahu itu kaset. Kaset itu dalam bahasa Ibrani artinya nyanyian. Dan di dalam ayat 17 diterjemahkan Elai sebagai ratapan, hakinah. Nah saudara, jadi Sefer Hayasar, kitab orang jujur itu adalah syair. Dan cerita soal Yanes dan Yambres ini hubungannya ada di kitab orang jujur itu. Jadi kalau Bapak Ibu menyelidiki, kitab orang jujur ini belum diterjemahkan setahu saya karena saya googling, nggak ada orang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi Sefer Hayasar itu punya terjemahan Inggris namanya The Book of Yasser. The Book of Yasser itu cerita dari kitab orang jujur yang pasalnya banyak. Dan nama Yanes dan Yambres muncul di Book of Yasser pasal ke-79 ayat ke-25 sampai ayat 27. Coba dimunculkan. Saya tidak pandai spelling in English, tapi saya coba baca saudara. Dalam Book of Yasser inilah ditemukan nama Yanes dan Yambres, tepatnya di dalam pasal 79 ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu tinggal googling aja. Book of Yasser chapter 79, 25, 27 itu akan muncul. Saya nggak ngadi-ngadi, ada. Kalimatnya ayat 25 begini. And Pharaoh said to Moses, what do you require? Apa yang kamu inginkan? And they answer him, saying, the Lord God of the Hebrews has sent us to thee. And say, send forth my people and they may serve me. Itu sama persis dengan cerita Keluaran 7 tadi. Lanjut ayat 26. And when Pharaoh heard their words, he was greatly terrified. Ketika Firaun dengar, Firaun ketakutan luar biasa. Ya, before them. And he said to them, dan dia berkata kepada si Harun dan kepada Musa ini, go today, pergi, and come back to me tomorrow, dan datang besok. And they did according to the word of the king. Dan nanti aku akan putuskan apa yang mau ku sampaikan kepada kalian. Kurang lebih begitu. Ayat 27. Nah ini kalimatnya. And when they had gone, Pharaoh sent for Balaam the magician, and to Jannes and Jambres his son, and to all the magicians and conjurers and counselors which belongs to the king. And they all came and sat before the king. Ada nama Yanes dan Yambres di sini. Kata Book of Yasser pasal 79 ayat 27. Siapakah Yanes dan Yambres? Anak dari Bileam, penyihir itu. Yanes dan Yambres ini nggak ditemukan di kitab Kejadian, Keluaran, tulisan Musa. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius mereka berdua itu menentang Musa. Referensi Alkitab cuma Keluaran 7 bahwa Firaun mengundang orang-orang hebatnya untuk bertempur dengan Musa dan Harun. Cuma itu. Tapi dari buku lain, di Gemara, bagian dari Talmud, ada Book of Yasser, terjemahan Indonesianya Kitab Orang Jujur, buku Orang Jujur. Kita ketemu di pasal 79 ayat 25 sampai 27. Ini kitab tidak bisa kita pegang kayak sesuatu yang dengan mantap gitu, karena ini bukan firman Tuhan. Nggak ada di Alkitab kita. Tapi paling tidak membuat kita paham siapakah Yanes dan Yambres itu. Ini kitab yang diakui juga oleh orang Yahudi, dibaca juga oleh orang Yahudi. Karena ini adalah tradisi lisan yang dibukukan dalam Gemara. Nangkap ya saudara ya? Dan dari sini kita akhirnya paham bahwa Yanes dan Yambres siapa? Anak Bileam. Coba cek banyak khotbah soal Yanes dan Yambres.
banyak yang nggak sampai ke sini. Tapi kalau kita mau dengan hati yang sungguh menggali, ketemu jawabannya, saudara. Yanes dan Yambres ini seperti bapaknya Bileam adalah tukang sihir. Selaras dengan Keluaran 7 ayat 11. Pertanyaannya, siapakah Bileam tukang sihir ini? Ingat nggak siapa Bileam itu? Tidak lain tidak bukan adalah Bileam bin Peor yang tercatat dalam Bilangan 22-24. Jadi andai yang saya teliti ini benar, maka ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, meminta agar Israel, umatnya Tuhan ini, dilepaskan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, maka Firaun didampingi oleh Bileam, didampingi oleh Yanes, Yambres, dan semua tukang sihir dan orang-orang berilmu, orang-orang pintar di seluruh Mesir. Seperti yang dicatat dalam Keluaran 7 ayat 11-12. Kita munculkan Keluaran 7 ayat 11-12. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Inilah cerita pertempuran antara Musa Harun melawan Bileam, melawan Yanes, Yambres, dan seluruh tukang-tukang sihirnya Firaun. Yang menarik artinya Bileam, Yanes, dan Yambres, bapak dan dua anak ini, dalam konteks cerita ini ada di Mesir dan berada di pihak Firaun. Jadi ketika Paulus berkata kepada Timotius, manusia akhir zaman nanti akan seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Maka kita ngerti sekarang siapa Yanes dan Yambres ini. Yanes dan Yambres adalah anak Bileam yang pada peristiwa itu berdiri di pihaknya Firaun. Tapi kalau kita cuma sampai di situ aja, berhenti. Makanya saya bilang, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang disebut rema, kata banyak orang itu, jangan berhenti, Pak. Terus ditektokin. Tadi kan problemnya Yanes dan Yambres nggak ketemu di Alkitab. Kita coba ketemu di Book of Yaser. Ketika ketemu ternyata anaknya Bileam. Dan ketika kita tahu mereka bertiga ini ada di pihak Firaun. Nggak berhenti di sini. Kenapa? Kita dapat informasi Yanes dan Yambres berhubungan dengan Bileam. Nah, Bileam tuh problemnya banyak di Alkitab. Maka kita lihat Alkitab yang bicara soal Bileam. Dari ayat Bilangan 22-24, tapi hanya ayat-ayat tertentu saja. Kita baca Bilangan 22 ayat 2-13. Perhatikan baik-baik. Bilangan 22 ayat 2-13. Sama-sama ya, kita baca. 3-1 ya. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Lalu berangkatlah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Tetapi seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Lanjut. Raja itu mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada sebuah bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku, mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lanjut. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan, perhatikan baik-baik, difirmankan Tuhan kepadaku. Ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya, ini bahasanya Tuhannya Tuhan-nya besar kepadaku. Ya, Yehova, Yahweh. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Lanjut. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor, raja orang Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah,
serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ayat 13. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu. Sebab Tuhan, ini kurang tepat ini, ya. TUHA-nya cek di bahasa Alkitab, itu besar semuanya. Tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan engkau. Nah, siapa Bileam? Dari ayat yang kita baca tadi. Dikatakan tadi, Bileam bin Beor tinggal di Petor, di tepi sungai Efrat. Di dalam Book of Yasar tadi, seperti Keluaran 7, Bileam ada di mana? Di Mesir. Sayang saya lupa, mestinya saya kasih petanya supaya Bapak Ibu tahu. Mesir itu di selatan Israel. Oke, jauh di selatan Israel. Sedangkan sungai Efrat hari ini adanya di Irak. Mesopotamia, Babilonia, Asyur, itu lokasi yang kurang lebih mirip. Itu adanya di utara, agak nyerong ke timur. Apa tuh kalau utara, antara utara dan timur apa namanya? Timur apa? Bahasa Indonesianya dong, apa? Kan barat daya, timur laut ya? Nah, timur laut, ke arah timur laut Israel. Dan itu jauh. Ketika saya membaca ini, saya agak nggak percaya. Masa ini Bileam yang sama? Tapi Bileam dalam tradisi Yahudi ya cuma bicara di tempat-tempat ini. Lalu saya sedikit berdiam dulu, mikir dulu. Dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang saya mau bagikan kepada saudara. Kalau kau baca cerita Bileam di Bilangan 22-24, banyak orang berkata Bileam itu bukan orang Israel. Ini tafsir memang. Kalau bagi saya Bileam itu adalah orang Israel. Tapi kan dia, kata Book of Yasar tadi, di Mesir jadi tukang sihirnya Firaun, Pak. Iya, faktanya memang begitu saya bilang. Tapi kalau kau baca Bilangan 22-24, itu Bileam takut benar sama Tuhan loh. Dari cerita ini tadi, dia didatangi semua pemuka Moab dan Midian dengan hadiah-hadiah yang indah untuk mengutuki Israel. Dan dia bilang apa? Kalian bermalam dulu, aku tanya sama Tuhan. Tuhan besar, sama Yahweh. Kalau bukan nabinya Tuhan tuh siapa? Terus ketika Tuhan berkata, jangan kutuk bangsa itu, karena bangsa itu ku berkati. Maka Bileam taat, tidak mengutuk sama sekali bangsa itu. Dan nyuruh semua orang itu pulang dengan hadiah-hadiahnya tidak diterima oleh Bileam. Jadi di sini saya akhirnya membayangkan bahwa ada informasi Bileam di Mesir, informasi di Bilangan tadi Bileam ada di Petor, tepi sungai Efrat yang lokasinya jauh. Mesir di selatan, Efrat ada di timur laut dari Palestina, dari Israel, dari Yerusalem. Kemudian fakta berikutnya, di zaman Bilangan ini orang Midian, orang Moab, ya, itu tahu benar, kenal benar dengan Bileam ini yang tinggal di tepi sungai Efrat di Petor ini. Maka saya berani mengatakan Bileam ini memang bukan orang sembarangan. Karena dia sebelumnya ada di Mesir, sekarang ada di sungai Efrat, lokasinya jauh. Dan dia dikenal oleh raja loh ya. Ya kan? Dikenal oleh raja. Maka saya memahami sekarang Bileam ini peramal atau tukang sihir nomor wahid yang memang keliling. Sehingga dia dikenal di Mesir, dia dikenal di Midian dan di Moab. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, Bilangan 22 ayat 8, 13, 8-13, jelas Bileam percaya kepada Tuhan. Dalam Alkitab yang kita munculkan ini, Tuhan-nya, T-nya besar, tapi UHAN-nya kecil. Makanya besok hati-hati tim multimedia kalau mengcopy paste, coba lihat Alkitab yang benar. Tuhannya besar nggak?
Besar kalau menurut saya. Kalau Tuhannya besar, Tuhan-nya besar, itu berarti Yahweh sendiri. Kalau Bileam itu tidak percaya kepada Yahweh, ngapain dia bertanya kepada Yahweh? Kalau dia tidak percaya kepada Yahweh, kenapa ketika Yahweh melarang dia untuk mengutuki Israel, dia taat? Berarti Bileam ini percaya kepada Yahweh. Kalau Bileam percaya kepada Yahweh, artinya Yanes dan Yambres percaya. Kok dia ada di Mesir, Pak? Kata Pak Seno tadi, tafsiran Pak Seno, dia orang Israel. Nah tadi, akhirnya kita mengerti bahwa orang yang di Mesir itu, orang Israel yang ada di Mesir itu nggak semuanya diperbudak. Jadi, ya sekali lagi ditafsir memang. Tapi tafsir yang berdasarkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Saya ngebayanginnya, Bileam ini memang orang yang diurapi luar biasa oleh Tuhan. Sehingga sebelum ada Musa, ketika Musa masih melarikan diri di padang gurun, ini orang dimunculkan Tuhan dengan karunia, dengan anugerah. Sesuatu yang bisa melihat. Dia punya karunia nubuatan. Sehingga si Raja Moab tadi, siapa Raja Moab tadi? Balak tadi, dia titip pesan kepada pemukanya. Sampaikan kepada si Bileam. Sebab aku percaya, kalau kau berkati, maka akan diberkati. Kalau kau dikutuk, maka akan terkutuk. Ini Bileam ini bukan orang sembarangan. Tapi ternyata rupanya ketika diberikan anugerah itu dia tidak pakai untuk menyelamatkan umatnya, maka Tuhan akhirnya memakai Musa. Malah dia mengabdi dengan kehebatannya itu dan didengar oleh Firaun untuk mengabdi kepada Firaun. Dan ketika dia berhadapan dengan hamba Tuhan yang namanya Musa dan Harun, berhadapan face by face dengan kuasa dan urapan dia, gak berdaya melawan urapan dan kuasanya Musa dan Harun. Sehingga dia akhirnya menarik diri, keluar dari Mesir, melalang buana, sampailah di tepi sungai Tigris. Sepanjang perjalanan dari Mesir, dia mengunjungi kota-kota, tinggal di kota-kota. Ingat, Israel itu 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu. Jadi si Bileam ini sama dua anaknya ini berjalan juga bukan seminggu, bisa bertahun-tahun juga. Dan setiap dia singgah di sebuah kota, dia memakai urapan Tuhan itu. Menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sampai terdengar oleh si Balak ini. Nah, dari informasi ini, saya menafsirkan Bileam termasuk Yanes dan Yambres besar kemungkinan adalah keturunan Abraham juga yang menjadi bagian orang-orang yang dibuang atau diperbudak di Mesir. Kalau bukan keturunan langsung, mereka itu hasil kawin campur antara orang-orang keturunan Yakub di Mesir dengan orang Mesir. Dia kawin. Sehingga mungkin akhirnya dia punya darah setengah-setengah. Di kalangan Israel dia tidak diterima. Tapi satu sisi dia diajar bapaknya yang orang Yahudi tentang Elohim Adonai. Karena dia tidak diterima dalam keluarga orang-orang Israel karena dia punya setengah darah Mesir, darah kafir, maka dia keluar dari perkampungan perbudakan Israel itu. Dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada dia, sampailah dia di istana Firaun. Dia hidup sejaman dengan Musa, menjadi salah satu orang pintarnya Tuhan. Maafkan saya, menjadi salah satu orang pintarnya Firaun. Dari informasi ini saya bisa mengatakan juga Bileam adalah orang yang beragama. Beragama kepada siapa? Kepada Yehova, kepada Yahweh, kepada Tuhan. Huruf besar semua, kapital semuanya. Termasuk anaknya Yanes dan Yambres. Nah, kalau Bapak Ibu akhirnya sudah paham dengan apa yang saya paparkan tadi, sekarang kita akhirnya bisa membaca 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9 dengan jelas. Munculkan lagi. Sekali lagi, ini tafsir. Saya hanya minta dipahami, tapi nggak usah diyakini. Kau gumuli sendiri tafsiran saya ini benar apa tidak. Kita baca sekarang 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi
semua orang. Ayat 7 sampai ayat 8 ada kalimat yang mengatakan, mereka ingin diajar, mau belajar, tapi menentang kebenaran. Seperti Yanes dan Yambres, mau diajar, tapi menentang kebenaran. Inilah ciri manusia akhir zaman, kata Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9. Jadi manusia akhir zaman itu mau diajar, mau belajar, tapi tetap aja menentang kebenaran. Saya tidak nyindir ya, saya cuma mengatakan apa yang saya baca di ayat 7 dan 8. Tolong introspeksi diri. Saudarakah itu? Kau mau diajar? Kau mau dengerin pendetamu? Kau mau belajar? Kau baca Alkitabmu? Kau sekolah Alkitab? Kau dalami Alkitab? Tapi kau tetap menentang kebenaran? Emang ada, Pak? Loh, faktanya Paulus berkata seperti Yanes dan Yambres. Mereka tahu siapa Tuhannya. Elohim Adonai. Tapi seperti bapaknya, meskipun tahu kebenaran, mereka tetap menentang Tuhan. Di Mesir mereka menentang Musa yang mereka tahu adalah utusan Tuhan. Dan di Efrat mereka mau mengutuki, tergoda untuk mengutuki Israel karena uangnya si Balak. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Hidupnya gak sejalan dengan jalannya Tuhan. Padahal percaya. Ini concern saya. Makanya saya nggak terlalu bangga gitu kalau ya saya tahu satu orang bertobat ketika dibaptis surga bersorak-sorai. Ya, I know. Tapi saya sedih aja gitu kalau orang dibaptis terus nggak mau bertumbuh bersama. Ya. Makanya saya tidak akan baptis orang kalau orang itu nggak mau bertumbuh sama saya. What for? Sebab kalau sudah dibaptis tapi nggak tahu kebenaran, bagaimana? Orang yang mau diajar dan mau belajar aja masih menentang kebenaran, apalagi kalau sama sekali nggak mau belajar dan diajar. Banyak loh, Pak. Orang-orang model begini. Nah, orang-orang seperti Yanes dan Yambres tadi kata ayat 6, masuk menyelundup. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Coba ayat 6 munculkan. Ini orang-orang yang tahu ilmu agama, khatam, jago ngapal ayat, bisa khotbah, khotbahnya kayaknya bener, pendeta lah, saya mungkin, pengkhotbah lah, saya mungkin, cakap, dikagumi orang, tapi seperti Yanes dan Yambres, saya tahu ilmunya, saya tahu siapa Tuhan saya menyembah Tuhan saya, tapi saya menentang dia. Dan gaya saya dalam melayani Tuhan, masuk kemana? Menyelundup ke rumah orang lain. Tapi yang menjadi sasaran saya itu bukan orang sembarangan. Tapi orang-orang yang disebut perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Sama. Yang saya sesatkan kalau saya adalah Yanes dan Yambres adalah orang-orang yang saya tahu emang gak tahu kebenaran. Orang yang gak ngerti sama sekali. Tampilannya Kristen. Tapi sorry, bodoh dalam imannya. Maka maafkan saya sering loh Pak. Berkata begini kepada saudara semuanya. Cobalah saudara sekarang definisikan siapa Yesus itu. Itu bagi saya penting. Mungkin nanti sebentar kita 2 bulan lagi akan nutup 2022. Coba sebelum agenda kita berganti tahun 2023. Coba kau sepanjang tahun 2022 ini, apa yang kau dapatkan tentang siapa Yesus itu? Tulis. Taruh di agenda yang bagus gitu. Nanti di penghujung 2023 kalau Tuhan kasih umur kita panjang. Bahasakan lagi dengan tulisan siapa Yesus yang kau kenal di sepanjang 2023. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang Kristen. Kalau saya tanya siapa Yesus? Jawabnya cuma Yesus Tuhan. Come on. Saya nggak bilang salah.
Tapi anak TK juga tahu, tuh anak sekolah minggu yang baru berdiri aja tahu Yesus siapa, Tuhan. Kenapa? Yang diajarkan orang tuanya itu. Tapi dia nggak tahu siapa Tuhan. Bagaimana Yesus itu Tuhan? Nggak ngerti dia. Maka kalau orang dewasa, ngakunya dewasa rohani, terus ditanya siapa Yesus, jawabannya cuma Yesus Tuhan. Sorry men. Bagi saya, kau belum kenal Yesus. Levelmu masih bayi yang makan bubur. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Gak heran orang-orang seperti saudara kalau gak bertobat akan menjadi sasaran empuk dari Yanes dan Yambres di akhir zaman. Yanes dan Yambres di akhir zaman yang menyesatkan, yang menentang Musa, yang menentang Tuhan nanti, itu gak akan mungkin bisa ganggu saya. Sorry man, gak mungkin bisa. Sebab saya kenal Tuhan bukan dari buku-buku teologi yang saya pelajari. Saya kenal Tuhan bukan dari dosen-dosen yang pernah mengajar saya. Saya kenal Tuhan bukan dari pendeta yang pernah tumpangi tangan saya sendiri. Saya mengenal Tuhan karena saya punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Maka orang boleh ngomong Yesus seperti apa, gak akan tergoyahkan, Pak. Saya berharap saudara paham ini. Manusia akhir zaman seperti Yanes dan Yambres, mau diajar, mau belajar, tapi terus menentang kebenaran. Yang kedua, ayat 7-8, itu juga bicara mengenai manusia akhir zaman tuh akalnya bobrok. Coba perhatikan tadi, 2 Timotius 3 ayat 7-8. Ya. Ayat 8 ya coba. Ya. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Bileam, Yanes, Yambres itu beriman. Mukanya Bileam berkata Tuhan. Tuhan juga bicara sama dia. Berarti kan memang ada hubungan yang bagus sebenarnya. Tuhan memilih Bileam untuk menjadi orang yang benar. Tapi Bileam menyalahgunakan semua itu. Di Mesir dia dukung si Firaun, menentang Musa. Pas dia sudah merantau ke sungai Tigris, sungai Efrat, dia mau menghalangi Israel untuk merebut tanah Moab dan lain sebagainya. Akalnya bobrok, imannya gak tahan uji. Maka saya gak bangga kalau ketemu orang Kristen. Saya gak terlalu bangga beneran deh kalau ngeliat gereja banyak orang Kristennya. Saya kemarin khotbah di sebuah persekutuan gereja. 2 pagi Pak. Aduh saya bilang saya kagum sama mereka satu sisi. Secara lahiriah. Oke. Jam 5 sampai jam 7 mereka berdoa. Every day. On-site-nya di Jalan Gajah Mada. Online-nya di Zoom. Pas saya khotbah, saya sudah beberapa kali diundang di situ jam 5 pagi. Ada orang yang datang. Nggak banyak tapi ada yang datang. Dan kalau saya lihat di Zoom-nya, karena ada layar yang menampilkan orang-orang di Zoom, saya lihat angkanya selalu di atas 100 yang ikut Zoom. Dan ketika mereka memuji Tuhan, saya lihat mukanya kelihatan semuanya berdiri, nggak kayak saudara kalau ibadah di doe. Nggak nunjukin muka saudara kan. Sakitnya saudara tuh begitu. Gua nggak tahu lu ikut ibadah apa enggak. Kayak kalau saya ngajar gitu, banyak orang yang matikan kameranya. Sehingga saya nggak tahu. Ya. Pernah satu waktu saya ngajar gitu, ya di STT kita ini, ya, yang buka kameranya beberapa. Dalam hati saya tersinggung juga nih, jangan-jangan mereka sambil minum kopi, makan ketoprak, ongkang-ongkang kaki, gue ngebacot aja gitu. Terus ada yang bilang, Pak soalnya kalau dibuka kameranya Pak mahal Pak, itunya Pak. Oke deh, gue ngerti, akhirnya saya nggak jadi marah. Oh mungkin masih fakir. Sorry aja kalau lo begitu iman lo iman fakir. Tapi ini nyala, saya bisa lihat orang sambil Zoom tepuk tangan, joget-joget. Saya bilang ini gereja ini keren. Tapi dalam setiap saya datang ke situ saya bilang, sorry saya kagum kalian jam 5 bisa ada 120 orang di Zoom, 20-30 orang di gereja datang. Tapi saya masih meragukan kalian punya iman yang benar. Karena banyak orang Kristen tampilannya keren tapi imannya bobrok. Akalnya bobrok. Sama seperti Bileam akhirnya menjadi orang yang memakai apa yang diberikan Tuhan itu untuk mendapatkan sesuatu. Si Balak mau bayar Bileam karena sudah menjadi track record Bileam. Kalau mau melayani, kalau mau dipakai harus bayar sesuatu. Kan Balak pasti sudah paham siapa Bileam ini. Wah dia emang dahsyat banget. Dia kalau ngomong diberkati, kalau ngomong dikutuk, tapi dia harus disogok dulu.
Memang dalam konteks yang kita baca tadi, dia menolak. Tapi berarti sebelumnya, udah berkali-kali digunakan oleh Balak orang ini. Nah saudara, jangan jadi orang Kristen, maafkan saya, yang akalnya bobrok, imannya nggak tahan uji. Coba munculin slide. Pak Jokowi, lo suka nggak suka sama Jokowi, dia presiden kita tahu. Saya nggak tahu motivasi utamanya apa, tapi dalam beberapa minggu ini slide dia selalu bilang 2023 gelap, 2023 gelap, 2023 gelap. Bukan cuma dia, Menteri Keuangan juga ngomong 2023 gelap, 2023 gelap. Pak Luhut juga ngomong 2023 gelap, nggak ada yang tahu, gelap, dunia gelap. Saya baca juga IMF juga bilang 2023 gelap. Saya tadinya abaikan aja gitu. Yang ngomong Pak Jokowi. Kalau yang ngomong misalnya pendeta A, pendeta B, mungkin saya akan dengar gitu. Tapi kemarin saya nonton YouTube-nya Sekretariat Negara yang selalu membagikan rekaman aktivitas Pak Jokowi sebagai presiden. Minggu ini dia mengundang semua Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia ke istana. Bapak Ibu ada yang baca cerita itu? Ya. Kapolres, Kapolda semuanya nggak ada yang naik mobil, naik bis, terus jalan, sholat Jumat dulu baru menghadap presiden briefing. Karena situasi kepolisian yang memang lagi carut marut hari ini. Belum kasus FS, kemudian ada Jenderal Bintang 2 TM juga ternyata hasil narkoba itu yang disita dijual sama bandar narkoba. Bayangin saudara. Ini yang ketahuan. Maafkan dengan sikap hormat kepada semua anggota kepolisian. Saya tidak percaya cuma 2 ini. Pasti banyak. Ini kayak mercus, kayak apa namanya? Kayak gunung kayak puncak gunung gitu, piramida gitu. Yang ketahuannya hanya segini doang, tapi di bawahnya nggak ketahuan banyak sekali. Makanya Pak Mahfud tadi bilang, ini waktunya Polri untuk beres-beres. Karena tingkat kepercayaan rakyat sudah rendah. Dalam pidatonya kepada para Melati 2, Melati 3, calon-calon jenderal di masa depan, calon-calon Kapolri di masa depan. Salah satu yang saya catat, Presiden dengan tegas ngomong begini, kalian yang menjadi kepala-kepala kepolisian di wilayah masing-masing harus peka. Hidup, gaya hidup, ada penekanan. Gak usah pakai mobil-mobil mewah. Gak usah pakai motor-motor, harus diikat, dimatikan dulu. Empati sama rakyat. Jangan pakai baju-baju yang kelihatan mahal. Satu sisi saya bisa mengatakan, mungkin Pak Jokowi bilang, meskipun itu duit halal juga, bukan waktunya hari ini dipertontonkan kepada orang. Kalian disorot, lewat media sosial disorot. Rakyat lagi susah. Terus penekanannya begini. Saya baru tahu sumbernya dari Pak Jokowi dan saya browsing dan ternyata benar. Kata Pak Jokowi kepada semua perwira-perwira menengah dan tinggi polisi itu. Hari ini ada 66 negara rentan bangkrut, resesi ekonomi. Kalau Bapak Ibu mendalami, tanya sama ahli-ahli ekonomi, Amerika tuh hari ini sebenarnya udah bangkrut, saudara. Cuma Amerika pinter karena mereka adidaya gitu ya. Mereka bisa merubah teori sehingga akhirnya kita masih fine-fine aja karena orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu memang mendapatkan pekerjaan. Angkanya dibawa ke sana. Padahal kalau ngomong inflasi Amerika ngeri, Pak. Argentina, Pak, itu hampir 100% Pak inflasinya, Pak. Ngeri nggak, saudara? Terus Pak Jokowi bilang, ada 345 juta manusia dari 82 negara kekurangan pangan akut. Ini bukan angka yang kecil, Pak. Kekurangan pangan akut. Kita di Indonesia masih leha-leha. Makanya Pak Jokowi mengingatkan 2023 gelap, 2023 gelap. Saya nggak tahu, saudara menyikapinya gimana? Kalau saya mengajak saudara, pakai akal sehat. Cari ilmunya. Ilmunya di mana, Pak? Lah di YouTube sekarang banyak orang yang ngomong ini. Kata banyak orang yang menyarankan itu sekarang nih, saya ngomong. Saya bukan bernubuat, saya cuma belajar dengar banyak orang yang ngomong di YouTube, orang-orang pinter itu. Bagaimana menghadapi 2023 yang gelap itu. Jangan simpen uangmu di tempat yang susah dicairkan. Kalau bisa megang cash.
Dan meskipun sekarang belum kelihatan, simpen sebanyak-banyaknya. Karena 2023 kita nggak tahu. Dampak Eropa, Pak, ngeri, Pak. Ada sebuah channel YouTube orang Indonesia yang sejak remaja di Jerman, menikah juga dengan orang Indonesia yang sekolah di Jerman, akhirnya mereka tinggal di Jerman. Mereka hari ini di YouTube-nya sedang berwacana untuk kembali ke Indonesia. Kenapa? Berat. Energi, sumber energi Eropa, Pak, Jerman tuh dari Rusia, dipotong tiba-tiba ada pipa yang katanya meledak. Dan ini udah mendekati musim dingin, Pak. Sumber pangan tuh di Rusia, Pak, sama Ukraina, Pak. Sekarang ini lagi masalah. Ah, Pak, itu Eropa jauh. Loh, gimana sih? Kalau Eropa resesi, dampaknya ke kita juga. Efek domino. Saya nggak menakut-nakutkan saudara. Pak Jokowi bukan nabi. Nggak usah kita percaya 100%. Tapi paling tidak pakai otak dong. Makanya akalmu jangan bobrok. Dia kalau ngomong kan sebagai statusnya presiden. Yang bertanggung jawab pada rakyatnya. Dia pasti ada niat baik mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Maka jangan konsumerisme lah. Nggak usah dulu kemana-mana gitu. Simpen dulu cash yang banyak. Siapa tahu 2023 benar-benar gelap. Kalaupun tidak gelap, alhamdulillah, gitu aja, susah amat. Daripada akhirnya pas gelap kita nggak ada persiapan. Kalau saya mah dengerin menteri-menteri itu ngomong, meskipun saya ada banyak hal nggak suka, tapi saya pasti pakai positif aja lah. Nggak mungkin mereka ngomong yang menakut-nakutkan. Pak Jokowi tinggal 2 tahun lagi selesai kok. Apa kepentingannya dia untuk ngomong begini? Habis ini diganti sama presiden yang baru. Saya kepengen gereja ngomong ini juga, mengingatkan jemaatnya. Saya ngomong, saya udah ambil bagian, ngomong sama jemaat yang the way, atau saudara yang mau dengar saya. Hati-hati 2023, kata presiden mau gelap. Yang ketiga, manusia akhir zaman seperti Yanes dan Yambres, maksudnya apa? Ayat 9. Dikatakan tadi ayat 9 apa? Tapi, sudah pasti mereka tidak akan maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Yanes dan Yambres, kebodohan mereka nyata. Meskipun untuk sebagian orang, Yanes dan Yambres itu dihormati, dipercaya, tapi kebodohan mereka akhirnya ditelanjangi. Semua orang melihat kebodohan mereka. Jangan sampai saudara juga miss ini. Jangan mengidolakan seseorang, mengagumi seseorang, mengeluh-elukan seseorang. Termasuk itu pendetamu. Bahkan mungkin itu saya. Gak ada gunanya. Kalau mau mengidolakan itu ya Tuhan aja. Saya hari ini ngomong bener. Gak tahu minggu depan ngomong bener apa enggak. Saya hari ini semangat percaya sama Tuhan. Gak tahu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gak ada, nobody knows. Masa depan saya gimana. Maka kalau kau mengidolakan saya bodoh. Saya berkali-kali berkata tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Yanes dan Yambres maupun yang mengidolakan mereka itu satu frekuensi. Makanya otak dipakai, akal dipakai, hati dibersihin, mata sehingga bisa melihat dengan jelas. Coba munculin satu slide. Bapak Ibu, saya yakin nggak tahu cerita ini karena terjadi di Amerika. Perikopnya, saya baca aja nanti di koran-koran banyak itu, koran internasional terutama. Di Indonesia hanya Kompas yang saya lihat munculkan headline ini. Alex Jones, penyebar teori konspirasi, dihukum ganti rugi 15 triliun ke keluarga korban penembakan massal SD Sandy Hook. Nanti cari di Kompas, kalau kau tidak bisa bahasa Inggris, kalau kau bisa bahasa Inggris, lihat beritanya. Di CNN, di mana banyak. Karena baru kemarin diputus di pengadilan. Apa nih ceritanya? 2012, 10 tahun yang lalu, ada orang yang menembaki murid-murid SD Sandy Hook yang mati banyak. Itu penembakan yang paling mengerikan yang terjadi di Amerika mungkin yang awal-awal. Karena hari-hari ini sering terjadi di Amerika. Tapi tahu yang terjadi? Si Alex Jones ini dengan podcastnya dia, dengan kepopuleran dia, itu berkata bahwa nggak ada itu penembakan di Sandy Hook itu, di SD Sandy Hook. Itu semuanya adalah konspirasi supaya senjata-senjata yang memang gampang didapatkan oleh orang Amerika dijual belikan bebas, gampang dapat yang legal.
itu ditarik oleh pemerintah. Pemerintah, konspirasi dunia, itu ingin menarik semua senjata-senjata yang dimiliki oleh pribadi-pribadi. Makanya dimunculkanlah penembakan, pembunuhan di SD Sandy Hook ini adalah hoak. Bertahun-tahun, itu konsisten Alex Jones ngomong ini. Pokoknya itu yang kemarin nangis-nangis itu, orang tua yang kehilangan anaknya itu ternyata pemain sandiwara bayaran. Sampai-sampai akhirnya yang tadinya tidak percaya Alex Jones karena dia konsisten ngomong ini. Dengarkan saya, konsisten ngomong ini, akhirnya banyak orang percaya. Sampailah akhirnya banyak pengikut yang percaya bahwa inilah teori konspirasi. Kuburan-kuburan anak-anak itu ada yang dikencingin. Ada orang tua korban yang mati, itu yang dilempari rumahnya dengan batu. Yang diancam akan diperkosa karena menjadi antek konspirasi dunia. Sehingga akhirnya keluarga korban itu terbuli, saudara. Teraniaya secara psikis. Dan semakin hari, udah 10 tahun ini, yang percaya bahwa teori konspirasi Alex Jones ini semakin banyak. Akhirnya beberapa orang akhirnya mengugat Alex Jones. Dan oleh pengadilan federal diputuskan 1 miliar US dollar. Saya ngomong ini, maksudnya apa? Maksudnya akan banyak nanti hal ini terjadi juga dalam kehidupan kita orang percaya. Banyak orang berdiri di mimbar ini. Kok dengerin mentah-mentah. Makanya ingat saya berkali-kali bilang jangan aminkan khotbah saya. Saya nggak bangga, saya nggak seneng kalau kau aminkan khotbah saya dan kau langsung bagikan kepada orang lain tanpa kau dalami lagi. Makanya saya seneng tuh saudara tuh dengerin khotbah saya, catat khotbah saya, tanya sama Tuhan. Akan muncullah orang-orang seperti ini. Yang targetnya tadi perempuan-perempuan yang memang suka dengan dosa, hidup dengan kedagingan. Perempuan-perempuan itu bukan berarti perempuan genre ya atau gender. Tapi maksudnya ya, orang-orang yang memang seperti itu. Lemah secara iman, otaknya bobrok, akalnya bobrok. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah manusia akhir zaman. So hati-hatilah pesan saya di akhir zaman ini. Jangan jadi Yanes dan Yambres di akhir zaman. Supaya kita tidak jadi Yanes dan Yambres. Supaya kita juga tidak disesatkan orang-orang yang seperti Yanes dan Yambres. Kita harus apa? Dengarkan kalimat saya terakhir ini. Jadi orang yang gak berhenti belajar. Ya. Jangan jadi orang yang anggap dirimu sudah pintar, ya. Terus belajar. Buka wawasan. Belajar tuh gak mesti formal di bangku-bangku akademis, enggak. Aduh, sekarang dengan YouTube, dengan internet, kau bisa belajar apa saja. Ada sebuah channel di YouTube. Channel yang bicara soal budaya Jawa. Saya gak tahu candi-candi di Jawa. Saya tahu Hayam Wuruk cuma Hayam Wuruk doang, Raja Majapahit. Lebih kurangnya saya nggak tahu. Tapi ada orang bikin channel yang bisa ngebahas Hayam Wuruk itu dengan versi kartun. Yang cuma 30 menit, saya ngerti siapa Hayam Wuruk. Siapa Gajah Mada. Kenapa candi ini dibuat begini. Siapa sebenarnya yang membuat candi Borobudur. Karena ada orang di luar sana yang mengatakan Borobudur itu yang buat adalah Nabi Sulaiman. Salomo. Dan yang percaya, Wakeh. Edan gak saudara? Salomo, raja ketiga Israel, itu yang bangun Candi Borobudur. Banyak Pak. Dan selain kita belajar, selaraskan ilmu yang kita dapatkan itu dengan apa? Dengan kebenaran. Maka seringlah duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Baca Alkitabmu, itu yang lebih utama. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kau baca Alkitab, gak ngerti artinya, tanya Roh Kudus. Dia Roh Penolong, ingat Roh Kudus, Roh Penolong. Dia akan tolong saudara. Sehingga ayat-ayat itu bisa kita mengerti. Kalau kita belum peka sama Roh Kudus, saya nih, kau yang nonton saya, hubungi saya. Ada nomor telepon nanti. Tolong sampaikan ke Pase.
Saya baca ayat ini nggak ngerti artinya. Tolong kalau pasti ada waktu, jelaskan supaya saya paham. Beberapa orang yang begitu lewat nomor admin, tanya admin, pasti sampai ke saya. Dan saya bilang, sebentar, saya pelajari dulu, saya kirim, disampaikan. Belajar bersama, selaraskan iman dengan kebenaran. Kalau kita kerjakan itu, maka saudara tidak akan menjadi Yanes dan Yambres di akhir zaman. Haleluya. Turunkan kepala, kita doa.